Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, materi ini masih ada di tema 6, subtema 1. Materi siklus hidup makhluk hidup ini Ibu rangkul di dalam satu subtema, yaitu aku dan cita-citaku. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang siklus hidup. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah tahapan perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Jadi, tahap-tahap perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup selama hidupnya itulah yang dinamakan siklus hidup. Siklus hidup ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang dialami makhluk hidup. Contohnya ini, pohon pisang. Pohon pisang yang awalnya tunas, tumbuh besar, menjadi pohon pisang yang besar menghasilkan sebuah buah. Kemudian, contoh lagi, ada sebuah telur ayam, di mana telur ayam ini menetas hingga menjadi anak ayam, menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Perubahan bentuk tersebut itulah yang dinamakan dengan siklus hidup. Contoh lainnya lagi, pada kelinci dan kucing. Pada kelinci, awalnya anak kelinci masih sangat kecil. Kemudian seiring bertambahnya waktu, kelinci tersebut tumbuh besar menjadi kelinci dewasa. Kemudian begitu pula dengan kucing. Awalnya anak kucing yang lucu sekali, badannya kecil. Karena mengalami pertumbuhan, kucing tersebut berubah bentuk menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup tersebut dari yang ukurannya kecil menjadi besar, itulah yang dinamakan siklus hidup. Sebagian besar makhluk hidup tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Perubahan makhluk hidup tersebut hanya mengalami pertumbuhan dari ukuran kecil menjadi besar, bukan mengalami perubahan bentuk atau nama lainnya metamorfosis. Nah, di pembahasan ini kita juga akan belajar apa itu metamorfosis. Metamorfosis ini adalah perubahan bentuk makhluk hidup selama masa hidupnya. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari lahir atau menetas sangat berbeda dengan hewan dewasa. Contohnya kupu-kupu. Awalnya telur, berubah menjadi ulat atau larva, kemudian berubah lagi menjadi kepompong atau pupa, berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu. Berubah lagi menjadi kupu-kupu muda, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dari siklus hidup tersebut terlihat tidak perubahan bentuknya yang sangat berbeda? Berbeda bukan? Ya, jelas berbeda. Awalnya berbentuk ulat, kupu-kupu berubah lagi menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu muda, berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Mengapa? Kita perhatikan siklus hidupnya. Awalnya telur katak menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Kemudian kecebong tanpa kaki tersebut
berubah bentuk lagi menjadi kecebong berkaki. Awalnya tidak berkaki, berubah bentuknya menjadi berkaki. Lalu kecebong berkaki tersebut berubah bentuk lagi menjadi katak berekor. Setelah berubah menjadi katak berekor, berubah lagi menjadi katak dewasa atau imago. Nah, perubahan dari awal dia menetas hingga dewasa sangat berbeda, bukan? Sangat berbeda. Nah, makanya katak juga dikatakan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini yang pastinya mengalami perubahan bentuk. Awalnya telur, berubah bentuk menjadi ulat atau larva, berubah lagi menjadi kepompong atau pupa dewasa. Selain kupu-kupu dan lalat, nyamuk dan lebah juga mengalami metamorfosis sempurna. Awalnya telur menetas, berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, berubah menjadi nyamuk. Nah, telur nyamuk biasa di dalam air menetas menjadi larva. Larvanya kita temukan di dalam air itu biasa dalam bentuk jentik-jentik. Bahasa hewan yang biasa kita temukan. Tapi nama lainnya itu larva. Kita menyebutnya biasa jentik-jentik. Kemudian dia berubah menjadi pupa, kemudian berubah lagi menjadi nyamuk. Berbeda tidak dari telur hingga dewasa bentuk nyamuknya? Berbeda, iya. Itulah yang dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Selain itu, lebah juga seperti itu. Awalnya telur, mereka berubah menjadi larva, kemudian berubah lagi menjadi pupa, kemudian menjadi lebah dewasa. Nah, lalat juga mengalami metamorfosis juga ternyata. Awalnya telur, lalat berubah menjadi belatung atau larva, kemudian berubah juga lagi menjadi pupa, kemudian berubah lagi menjadi lalat dewasa. Nah, hewan-hewan tersebutlah dikatakan mengalami perubahan bentuk dari menetas hingga dewasa, dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari lahir menetas sama dengan bentuk dewasanya. Jadi sama, dia tidak berubah sama sekali. Metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap. Awalnya telur, berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi dewasa. Contohnya pada kecoa. Perhatikan, awalnya telur kecoa, ketika menetas dia langsung menjadi nimfa. Nimfa ini kecoa muda. Kemudian berubah lagi menjadi kecoa dewasa, kemudian menjadi imago. Selanjutnya ada pada belalang. Belalang juga seperti itu, sama sekali bentuknya dari awal telur menetas hingga dewasa. Bentuk belalang sangat sama persis. Awalnya telur, berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi imago. Nimfa ini adalah bentuk hewan mudanya, kemudian imago bentuk hewan dewasanya. Selain itu ada juga belalang. Belalang sembah ya, biasa kita katakan yang kulitnya keras, warna hitam. Nah, itu juga seperti itu. Awalnya telur, dia berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi pupa. Pupanya di sini masih sama persis dengan nimfanya sejak menetas, kemudian berubah menjadi dewasa. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk. Maka belalang sembah ini juga dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya,
Di materi ini kita juga akan belajar hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa saja itu hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini contohnya sapi, kambing, domba, kerbau, kucing, ayam. Mengapa hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis? Karena hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Mereka hanya mengalami pertumbuhan dari awalnya kecil, tumbuh hingga dewasa. Mereka tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuknya sama persis dari saat mereka menetas atau lahir. Bentuknya sama persis. Makanya hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Siklus hidup makhluk hidup tersebut ada yang mengalami bertelur, melahirkan, ada juga bertelur, melahirkan. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.